Saya berani menyatakan bahawa pengaruh Komunis China kita tak dapat duga. Kita boleh kaitkan balik dengan gara-gara pelawat datang kemari yang tak pulang. Kita boleh kaitkan balik dengan Malaysia My Second Home yang begitu ramai datang. Dan kita boleh kaitkan dengan peniaga-peniaga yang rapat dengan Persatuan Promosi Satu Cina di Malaysia tadi. Dan tentu sekali rakan-rakan politik ataupun rakan-rakan sosial yang lain akan memahami apabila berlaku sesuatu nanti secara menyeluruh, kita sudah terlewat sebab kita tidak ada persediaan. Saya tergolong kepada kumpulan yang suka memberi imbasan dahulu. Ini menunjukkan bahawa rebas-rebas renyai yang kemudian akan diikut oleh hujan yang lebat. Akhirnya bah yang besar. Malaysia jangan jatuh kepada situasi. Dan secara kebetulan pada hari ini saya membuat satu laporan polis di Raja Malaysia di Balai Dang Wangi berkaitan dengan serlahan menerusi video yang saya terima lebih kurang jam 10.30 malam tadi yang berkaitan dengan kegiatan komunis atau kumpulan yang disebut sebagai berbentuk komunis menerusi satu kumpulan yang bernama Persatuan Promosi Penyatuan Satu Cina di Malaysia. Apa sebab saya buat laporan ini? Asasnya ada 3. Pertama ialah oleh kerana video ini mengandungi fakta-fakta yang jelas bahawa kemarahan, fahaman dan pendirian terhadap komunis itu sudah jelas menerusi beberapa peristiwa. Peristiwa pertama ialah di Pulau Pinang, di mana murid-murid sekolah menyanyikan lagu-lagu patriotik Tanah Besar Cina, mengandungi lirik-lirik komunisme. Kedua ialah kegiatan mengibarkan bendera Tanah Besar Cina, yakni bendera komunis. Dan ketiga ialah adanya persatuan yang saya sebutkan tadi, iaitu mempromosi Satu Cina di Malaysia. Dan menurut video itu yang saya tonton banyak kali, fakta-fakta ini sudah cukup rasanya bagi polis di Raja Malaysia mengambil tindakan. Tetapi menurut hebahan yang dibuat dalam video itu, belum ada apa-apa susulan lagi. Justru saya mengambil peluang ini demi tanah air kita. Perbuatan mencabul kedudukan dan tata susila Malaysia adalah sesuatu yang harus, malah mesti diambil berat. Kita di Malaysia semenjak tahun 48 tidak mengiktiraf komunis dan memerangi komunis semenjak tahun 48 sampai tahun 60, sehingga kita mewujudkan ISA yang sekarang diganti oleh SOSMA. Dalam situasi begitu, apabila video ini disebar luas, saya terasa bahawa wajar bagi saya membuat laporan polis dan meminta polis sebenar-benarnya menyiasat peristiwa yang berlaku itu. Dan dalam video itu disebut beberapa nama orang yang mengepalai persatuan ini. Persatuan ini didapati tidak didaftar, tetapi mendapat dokongan terus-menerus. Jadi perhitungan dalam pemikiran saya ialah peristiwa-peristiwa di Pulau Pinang, peristiwa-peristiwa di Teluk Intan, peristiwa-peristiwa di Dewan Perhimpunan Cina di Selangor, dan peristiwa-peristiwa yang berlaku di beberapa tempat lain menjurus kepada promosi yang saya lihat ini. Termasuk masa merdeka, maka promosi negara Cina itu cukup besar diperbuat. Bukan menunjukkan apa-apa perasaan yang
berbentuk prasangka. Tetapi saya minta supaya siasatan dibuat dan sekiranya benar, apakah gara-gara komunisme yang dibuat itu melibatkan beberapa pihak VIP di tanah air kita yang berpangkat tinggi yang dibiarkan hanya sebegitu saja. Setelah selesai tadi, maka saya memohon supaya statement saya dirakam dan siasatan dibuat oleh pihak-pihak yang berkenaan. Satu penambahan ialah dalam pemikiran di belakang tabir pemikiran saya ialah kemudahan-kemudahan fizikal yang berlaku di Kuantan, termasuk benteng tinggi yang berada di tepi laut pelabuhan Pahang. Kita telah memohon supaya sesuatu naratif dibuat terhadap kegiatannya. Ini pun tidak ada diberi. Seterusnya, kemudahan-kemudahan pelabuhan di Kuantan dan di Melaka juga tidak dapat diberi huraian yang jelas. Telah disebut oleh banyak pihak bahawa hal-hal yang berhubung dengan halaan terhadap Lautan Cina Selatan berlaku. Tetapi dalam suasana begitu, kita tidak dapat menuduh sesiapa. Hanya polis diraja yang saya fikir layak menyusul perkara ini. Justru saya membuat laporan itu dalam semangat supaya negara ini tidak tergelincir daripada rukun negara. Negara ini tidak mudah diasuh generasi mudanya untuk menampilkan fahaman komunis. Jauh lagi untuk menerima beberapa lagu patriotik yang membuat huraian perjuangan yang lain. Dan seterusnya, kita mahu melihat siapakah orang-orang yang mengepalai kegiatan-kegiatan pro-komunis ini di Malaysia. Barangkali zaman sudah beredar dan pusaka bergelir, orang tak minat lagi. Tapi saya orang lama, saya minat. Sebab negara ini hancur oleh komunis dahulu, hampir hancur di tangan Chin Peng, Rashid Maidin dan lain-lain, termasuk Shah Pakih. Sekarang kita tidak mahu hal ini muncul dalam suasana yang lebih canggih ataupun dalam suasana yang lebih mengelirukan kedudukan kita. Saya dapati juga bahawa persatuan ini harus disiasat, sama ada ia didaftar di bawah sesuatu undang-undang ataupun tidak, dan dirakamkan satu persatu apakah yang mereka lakukan dalam kegiatan-kegiatan patriot tersebut. Ya, saudara, gimana dengan video tadi? Kita di Indonesia juga merasa begitu heran ya, kenapa orang-orang Malaysia ini terlalu mengkhawatirkan bangsa-bangsa lain yang ada di Malaysia, terutama bangsa Cina, yang kita tahu bahwa etnis di Malaysia ini terdiri dari etnis Melayu, kemudian etnis Cina dan India. Tiga etnis yang ada di Malaysia inilah yang kemudian satu dari etnis ini menguasai dari perekonomian Malaysia, yaitu etnis Cina. Nah, kalau kita lihat tadi dari tokoh Malaysia tadi yang membahas mengenai tentang bahaya komunis yang akan masuk ke Malaysia, di mana sekolah-sekolah yang ada di Malaysia itu selalu membawakan lagu kebangsaan China, kemudian baru diikutsertakan dengan lagu kebangsaan Malaysia. Nah, mereka khawatir takutnya ada paham-paham komunis yang mulai ditimbulkan oleh etnis Cina di Malaysia ini. Padahal kita tahu di Indonesia memang dulu pernah paham-paham komunis yang masuk ke Indonesia memang berbeda ya. Berbeda dengan komunis yang saat ini berada di Republik Rakyat Tiongkok atau Cina. Karena mereka mengandung rasa sosialis yang tinggi. Ya, buktinya di Indonesia pun banyak orang-orang China, ya, sampai jutaan orang-orang China di Indonesia, tapi karena dengan sistem negara kita ini yang mengatur dan melarang adanya praktek-praktek dari pertumbuhannya komunis di Indonesia, maka mereka tidak bisa berkembang. Lain dengan di Malaysia yang memang negara ini dibentuk oleh tiga kelompok kekuatan tersebut. Jadi tidak menutup kemungkinan memang lagu-lagu kebangsaan Chinese itu pasti akan diperdengarkan di setiap sekolah-sekolah Chinese atau
vernakuler yang ada di Malaysia, karena memang dalam pembentukan negara mereka sendiri melalui British memang mereka diwajibkan menerima orang-orang China dan India untuk menjadi warga negara. Jadi hanya saja kesalahan dari teknis pembentukan negara yang kita lihat di Malaysia sekarang ini, sehingga terjadinya kaum-kaum yang masing-masing menguasai dari golongannya sendiri, terutama kaum Melayu yang merasa mereka paling dominan. Kemudian juga kaum Cina yang merasa memang mereka menjalankan roda perekonomian untuk membangun Malaysia. Jadi masing-masing punya alasan sendiri-sendiri untuk bisa mengembangkan kebudayaan negara mereka masing-masing. Namun apa yang tadi dikhawatirkan oleh Bapak tersebut, saya rasa tidak akan merubah peta daripada Malaysia, karena kita tahu bahwa komunis sekarang ini sudah ditentang oleh banyak negara, kecuali negara-negara itu adalah negara komunis seperti kita tahu sekarang ini hanya ada di Cina. Tetapi memang paham-paham komunis tidak seperti apa yang kita lihat halnya dengan komunis-komunis pada masa-masa penjajahan dahulu. Mereka sudah berbeda, pahamnya sudah berbeda, dan mereka yang juga ingin hidup damai, tidak dengan kekerasan. Tapi memang kita perlu waspada terhadap paham-paham komunis yang masuk ke negara kita. Tetapi kalau kita lihat lagi, Bapak tadi membicarakan mengenai komunis dari Cina, maka menurut pendapat kami tidak terlalu berlebihan dari kekhawatiran dari orang-orang Malaysia ini, karena memang negara mereka dibentuk berdasarkan 3 kaum tersebut. Jadi wajarlah kalau ada satu kaum yang memang ingin memperbesar posisinya di suatu negara karena mereka ikut dalam membangun negara tersebut. Jadi menurut pendapat Anda, bagaimana menurut pandangan Anda sendiri tentang kekhawatiran orang-orang Malaysia tentang masuknya bahaya-bahaya komunis yang tadi dibilang mereka sudah akan melaporkan kepada polis yang ada di Raja Malaysia untuk mengantisipasi masuknya paham-paham komunis yang ada di Malaysia? Silakan Anda tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.